Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Anggraini, NPM 19170514040. Nama saya Vistadi Septiana, NPM 19170510066. Baiklah, di sini saya yang akan pertama menjelaskan. Jadi pada mata kuliah struktur data dan algoritma kali ini, saya dan Mita telah menyelesaikan quiz project, di mana kita membuat satu studi kasus yang harus diselesaikan dengan kombinasi antara tiga struktur dasar algoritma, yaitu sequence, selection, dan repetition. Nah, selain membuat algoritmanya juga kita harus mengimplementasikannya ke dalam C++. Sebelum saya menjelaskannya ke algoritma, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu sequence, selection, dan repetition. Baiklah, yang pertama ada sequence atau runtunan. Sekuensial atau runtunan dalam algoritma artinya algoritma disusun secara berurutan langkah demi langkah, di mana setiap langkah instruksi akan diproses dari atas ke bawah secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan algoritma ini harus benar agar dapat diproses dengan baik dan menghasilkan output yang benar dan output yang diinginkan. Selanjutnya, ada selection atau struktur pemilihan. Struktur pemilihan adalah struktur dalam algoritma untuk memproses salah satu keputusan dari beberapa alternatif yang tersedia sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, dalam algoritma terkadang setidaknya mungkin saja mengandung instruksi pemilihan, di mana program pemilihan ini harus mampu memproses pengujian untuk mengambil salah satu keputusan dari beberapa alternatif yang diberikan. Keputusan yang diproses harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan, di mana syarat dan ketentuan tersebut mungkin saja berbeda untuk setiap kasus. Selanjutnya, ada repetition atau struktur pengulangan. Struktur pengulangan dalam algoritma ini merupakan proses algoritma yang mengulang beberapa instruksi yang diberikan sesuai dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, dalam kasus tertentu, dalam algoritma bisa saja mengandung struktur pengulangan, bisa juga tidak, sesuai dengan kasus yang ingin diselesaikan. Pengulangan dibuat untuk membantu mempermudah penyajian algoritma agar proses lebih cepat dan penulisan algoritma menjadi lebih sederhana. Nah, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari sequence, selection, dan repetition. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma dari studi kasus yang telah kelompok kami buat. Baiklah, di sini saya sudah menampilkan algoritma dari studi kasus yang telah kami buat. Di sini kami membuat algoritma menentukan harga minuman. Langsung saja di sini pada deklarasi ada beberapa variabel yang kami gunakan untuk membuat algoritma menentukan harga minuman. Yang pertama ada variabel lagi bertipe data char, di mana variabel ini untuk melakukan perulangan. Lalu ada variabel jumlah bertipe data integer, di sini variabel untuk memasukkan jumlah bilangan. Lalu ada variabel dibayar untuk memasukkan jumlah pembayaran. Kemudian variabel harga, di mana ini adalah variabel untuk harga minumannya. Lalu variabel total, yaitu variabel untuk total harga yang harus dibayarkan. Lalu yang terakhir ada variabel kode bertipe data integer, di mana variabel ini untuk memasukkan pilihan nomor minuman. Lalu pada deskripsi bisa dilihat karena algoritma ini juga sudah kami implementasikan pada program C++, jadi pada deskripsi juga kita sesuaikan pada program. Nah, di sini ada beberapa yang penting, yaitu seperti menu. Di sini jenis-jenis minumannya ada kopi hitam, kopi mocha, kopi susu, milkshake, dan jus nanas. Lalu ada daftar harganya juga. Kemudian yang pertama ada awal. Awal ini adalah sebuah label pertama untuk pengarahan eksekusi program. Kemudian ada repeat. Nah, jadi repeat ini adalah salah satu bentuk perulangan. Jadi ini adalah termasuk dalam struktur perulangan atau repetition. Nah, setelah repeat kita write
masukkan pilihan Anda 1-5. Di sini untuk memasukkan jenis minuman mana yang kita inginkan, lalu read code untuk menginputkan pilihan yang diinginkan. Tadi kan kode ini untuk variabel masukkan pilihan nomor minuman. Jadi kita bisa memasukkan pilihan minuman mana yang kita inginkan. Lalu ada cache code. Nah, di sini cache ini termasuk struktur pemilihan atau selection. Nah, di sini cache kode terus kode sama dengan 1. Nah, ini jika minuman yang dipilih adalah nomor 1 atau kopi hitam, lalu akan mencetak write kopi hitam. Lalu di sini kita akan menetapkan harganya sama dengan 10.000. Kemudian write masukkan jumlah, lalu read jumlah, yaitu menginputkan jumlah minuman yang ingin dipesan. Misalkan kita ingin memesan 2 kopi hitam atau 3 kopi hitam. Lalu ada total sama dengan jumlah kali harga. Write total harga yaitu write total yaitu mencetak total harga yang telah dihitung. Jadi perhitungannya tadi dari jumlah yang telah kita inputkan dan dikali harga, dikali 10.000 ini. Lalu setelah itu write dibayar. Nah, di sini agak saya bawahkan. Nah, write dibayar yaitu inputkan jumlah uang yang kita bayarkan. Jadi berapa uang yang kita berikan, lalu kembaliannya sama dengan dibayar min total. Write kembalian. Nah, di sini kita juga menggunakan if else, di mana if dibayar lebih dari total dan kembalian sama dengan dibayar kurang total. Write kembalian, mencetak uang kembalian. Jadi di sini adalah kondisi di mana jika jumlah uang yang kita bayarkan lebih dari jumlah total harga yang telah ditentukan atau yang telah dihitung, maka di sini akan memproses kembalian di mana dibayar kurang total. Jadi jumlah yang telah kita bayar dikurang total harga, lalu akan mencetak uang kembalian kita. Else if dibayar kurang total dan write pembayaran tidak mencukupi. Nah, di sini jika pembayaran yang kita lakukan ini kurang dari total harga yang ditentukan. Nah, di sini akan langsung mencetak write pembayaran tidak mencukupi. Lalu di sini ada kode 2. Jadi untuk seterusnya akan sama saja untuk kondisinya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mita Anggraini. Selanjutnya untuk cache kode sama dengan 3. Jika pengguna ini memasukkan nomor 3 pada cache kodenya, maka program akan mencetak kalimat kopi susu. Selanjutnya di sini ada deklarasi dari harga kopi susu yaitu 9.000 dan selanjutnya akan mencetak masukkan jumlah. Jadi pengguna akan diminta untuk memasukkan jumlah minuman yang ingin dibeli. Jadi fungsi dari write ini untuk mencetak kata atau kalimat di dalam program. Sedangkan read ini untuk menginputkan perintah yang diminta. Jadi program akan membaca inputan dari pengguna. Selanjutnya di sini ada total, yaitu jumlah dikalikan dengan harga. Jadi harga totalnya itu adalah jumlah minuman yang ingin dibeli dikali dengan harga kopi susu, yaitu 9.000. Selanjutnya akan mencetak kalimat total harga, yaitu total dari yang sudah dihitung sebelumnya. Dan di sini ada cetak dibayar sama dengan, jadi pengguna akan memasukkan jumlah uang yang akan dibayar untuk membayar minuman tersebut. Untuk pembeliannya di sini menggunakan selection atau pemilihan if else. Jadi jika jumlah uang yang dibayar itu lebih dari atau sama dengan total, maka kembaliannya itu adalah dibayar dikurangi dengan total. Dan selanjutnya akan mencetak kembalian dari pilihan tersebut.
Untuk else if-nya di sini, jika dibayar kurang dari total, maka program akan mencetak pembayaran tidak mencukupi, atau jumlah uang yang diberikan itu kurang dari harga total minumannya. Dan di sini and if-nya untuk mengakhiri else if, dan di sini juga ada and if untuk mengakhiri selection if. Untuk kode sama dengan 4, itu hampir sama dengan kode sama dengan 3. Jadi di sini akan mencetak pilihan minumannya. Untuk nomor 4 ini mencetak milkshake. Jadi harga dari milkshake itu 8.000, dan berikutnya ini akan mencetak masukan jumlah. Jadi masukkan jumlah minuman yang akan dibeli. Selanjutnya akan mencetak harga totalnya. Lalu pengguna akan memasukkan jumlah uang yang akan dibayar. Untuk kembaliannya di sini juga sama seperti kode sama dengan 3. Jadi jika yang dibayar itu lebih dari total, maka akan mencetak kembaliannya. Dan jika yang dibayar itu kurang dari total, maka akan mencetak pembayaran tidak mencukupi. Begitupun dengan kode sama dengan 5. Untuk kode sama dengan 5 ini akan mencetak minuman jus nanas. Lalu untuk otherwise di sini, jika kode yang dimasukkan itu tidak ada atau tidak ada dalam menu, jadi di sini akan mencetak kode tersebut tidak ada dalam menu. Karena di dalam menu tadi itu untuk pilihan minumannya itu ada dari nomor 1 sampai 5, jika pengguna menginputkan selain itu, maka akan mencetak kata atau kalimat kode tersebut tidak ada dalam menu. Berikutnya di sini ada end case, yaitu untuk mengakhiri case tersebut. Lalu ada cetak Anda ingin memesan lagi, dan pengguna akan memasukkan pilihan lagi. Jika pengguna memilih iya, yaitu Y, maka program akan kembali ke label awal program, yaitu di bagian ini. Maka akan melakukan cetak masukkan pilihan angka. Lalu berikutnya jika memilih N atau No, maka akan langsung ke go to selesai, yaitu di bagian selesai ini. Maka akan mencetak kalimat terima kasih atas kunjungan Anda. Dan di sini ada until. Until ini berarti maksudnya perulangan akan dilakukan terus-menerus hingga lagi yang dimasukkan itu sama dengan N. Karena jika laginya itu tadi N, maka kan akan langsung ke bagian label selesai, yaitu terima kasih atas kunjungan Anda. Jadi untuk sequence-nya di sini, jadi untuk algoritmanya, untuk sequence-nya, sequence itu kan berarti tiap aksi dikerjakan satu persatu, tiap aksi dilakukan tepat sekali, dan tiap aksi dilakukan secara berurutan. Jadi di sini misalkan untuk bagian yang kode, di sini kan algoritmanya itu yang pertama write copy hitam, selanjutnya harga 10.000, write masukkan jumlah. Jadi di sini untuk hasil algoritmanya nanti akan keluar sesuai dengan urutan dari algoritma yang dibuat. Jadi yang pertama keluar nanti akan tampil copy hitam, selanjutnya akan tampil masukkan jumlah, dan pengguna akan memasukkan jumlah. Jadi untuk sequence itu berarti program dilakukan sesuai dengan urutan dari algoritmanya. Berikutnya untuk
selection di sini menggunakan case dan juga if else. Dan untuk repetition atau pengulangannya, di sini menggunakan repeat until. Ini untuk bagian repeatnya. Dan ini until-nya. Jadi itu tadi penjelasan mengenai algoritma dari mencetak harga minuman. Untuk selanjutnya di sini merupakan contoh implementasi dari algoritma mencetak harga minuman dengan menggunakan C++. Yang pertama di sini menggunakan encode IStream yang merupakan sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dalam header file IStream. Untuk IStream di sini itu untuk menampilkan perintah seperti cin, cout, endl. Maksud dari in di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main wajib menyertakan return 0 seperti ini. Di sini harus disertakan dalam program. Selanjutnya di sini adalah mendeklarasikan tipe data dari masing-masing variabel. Di sini menggunakan tipe data char yang digunakan untuk menyimpan sebuah variabel berupa karakter seperti huruf. Yang kedua ini ada tipe data integer yang berfungsi untuk menyimpan informasi angka dalam bentuk bilangan bulat. Dan di sini ada cout seperti di algoritmanya. Kalau untuk di C++, di algoritma itu dalam bentuk write. Nah, di C++ ini dituliskan menggunakan cout. Jadi cout ini untuk menampilkan kalimat atau karakter ke dalam compiler nanti. Selanjutnya di sini ada endl. Jadi endl itu merupakan suatu fungsi manipulator yang digunakan untuk menyisipkan karakter new line atau mengatur pindah baris. Untuk programnya sendiri mirip seperti algoritmanya. Yang pertama di sini ada awal untuk label awalnya, lalu di sini ada do. Do ini untuk melakukan perulangan. Untuk di program C++-nya ini menggunakan do while. Seperti ini. Ini untuk while-nya. Kalau di algoritmanya itu menggunakan repeat until. Di sini memasukkan pilihan kode. Untuk memasukkan kodenya di sini menggunakan cin. Cin ini kalau di algoritmanya itu berarti read, di mana untuk memasukkan input dari penggunanya. Dan selanjutnya di sini menggunakan switch case. Switch kode ini untuk memasukkan kodenya. Kalau di algoritmanya itu kan di sini case kode. Lalu selanjutnya di sini diawali dengan kurung kurawal yang fungsinya untuk menyatakan awal eksekusi program. Dan di sini case 1 itu jika kode yang dimasukkan itu 1, maka akan tampil seperti ini. Seperti yang sudah dijelaskan di algoritmanya. Untuk algoritmanya itu kan menuliskannya dalam bentuk kode 1. Nah, kalau di dalam C++-nya ditulisnya case 1, case 2, case 3, case 4, dan case 5. Untuk berikutnya, if else-nya pun hampir sama. If-nya di sini disertakan dengan tanda kurung kurawal juga. Lalu untuk masing-masing case itu ada break. Fungsi dari break itu untuk melakukan stop
jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk case tersebut. Masing-masing case-nya hampir sama. Lalu untuk default di sini, seperti di algoritma, tetapi di algoritma itu ditulisnya otherwise. Kalau di C++ itu berarti default, yang mana jika nilai inputan itu tidak cocok dengan list case yang diberikan. Jadi, kode yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan perintah. Untuk bagian ini juga sama seperti algoritmanya. Lalu di sini ada while. While ini kalau di algoritmanya tadi itu berarti merupakan until. Lalu di sini ada label selesai. Dan berikutnya itu cout terima kasih atas kunjungan Anda. Lalu di sini ada return 0. Untuk berikutnya, untuk hasil runningnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, setelah sebelumnya teman saya sudah menjelaskan implementasinya dalam program C++ ini, saya akan menjelaskan hasil dari running program ini. Langsung saja kita compile dan run. Baiklah, di sini sudah keluar output dari program C++ yang telah kita buat. Di sini langsung aja kita coba masukin. Nah, misalnya kita masukin 4. Lalu kita masukkan jumlahnya 2. Nah, di sini kita akan mencoba membayarnya lebih dari total harga. Maka di sini kembaliannya akan terhitung sendiri, yaitu 4.000. Nah, apa Anda ingin memesan lagi? Ini jika kita klik ya, kita akan mengulang dari awal. Nah, kita memasukkan pilihan, misal saya memasukkan pilihan 3, lalu jumlah 2. Nah, di sini saya coba masuki bayaran yang kurang dari total harga. Nah, di sini akan keluar pembayaran tidak mencukupi. Nah, kemudian jika kita memilih N, yang akan keluar adalah terima kasih atas kunjungan Anda, dan itu artinya pengulangan sudah selesai. Mungkin sampai sini saja penjelasan yang saya dan Mita dapat jelaskan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.